Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliya mursida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Al-ayah. Ihwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala kudrah dan iradah Allah kita bisa berkumpul di majlis yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada saat ini dalam rangka majlis taklim, thalabul ilmi, mudah-mudahan menjadi wasilah atas turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihwatu iman rahimakumullah. Manusia dilahirkan itu oleh Allah diberi penyerta, yang dimana penyerta itu terdiri dari kalangan jin dan kalangan malaikat. Dalam istilah hadis suka disebut qorinun. Qorin itu penyerta. Yang paling masyhur di masyarakat itu biasanya menyebut qorin itu jin. Jin qorin. Padahal termasuk qorin juga yaitu malaikat. Qorin itu artinya penyerta. Ihwatu iman rahimakumullah. Yang qorin masing-masing tersebut itu mempunyai tugasnya masing-masing. Memberi dampak pengaruh yang lumayan besar kepada kita selaku manusia. Kedua-duanya itu hanya sebatas mengusulkan untuk dilakukan oleh kita, dan kita yang memutuskan untuk mengamalkannya. Apakah kita mau mengambil usulan dari jin atau setan, atau kita mau memutuskan usulan dari malaikat. Di sana terjadi antara bisikan setan dan malaikat, yang mana telah kita pahami dan kita maklumi. Tiada lain setan itu membisikkan, mendorong, mengusulkan kepada kita itu kepada jalan yang sesat. Tapi setiap kali setan membisikkan kepada kita untuk berbuat kesalahan, maka pada saat itu juga malaikat mengkanternya. Malaikat mengusulkan pula sebagai pertimbangan kepada kita, maka nantinya dipilah oleh hati kita. Oleh karena itu kita butuh, supaya kita tidak salah memilih, maka kita perlu perlindungan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai dalilnya yang pertama,
sebetulnya banyak, tapi ini merupakan perwakilan saja dari dalil yang lain. Tercantum dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah khalaqna, menciptakan, al insan, manusia. Kata sebagian para ahli tafsir, kalau lafadz khalaqo itu artinya menciptakan yang sebelumnya tidak ada. Berbeda dengan ja'ala, menjadikan yang tadinya sudah ada. Ihwatu iman rahimakumullah. Manusia telah diciptakan oleh Allah. Wa na'lamu, dan kami tahu, kata Allah. Na'lamu, kami tahu. Ma tuwaswisu bihi, apa-apa, apa saja, tuwaswisu bihi, nafsuhu, yang dituwaswisu. Waswisu itu bahasa Arab yang sama dengan prakteknya waswisu. Kalau bisikan kan bahasa Sunda mengharewas, nah ngecewis, waswis gitu kan. Itu kalau dibuka dalam ilmu nahwu, kalau gak salah ada ismu saut, nama suara, waswisu. Lantaran ngaharewas mah sok sesuit we gitu kan. Nah, ismu saut, waswisu. Apa saja yang dibisikkan, nafsuhu, oleh hatinya. Oleh hati siapa? Al-insan. Jadi kami yang menciptakan manusia, dan kami pula yang mengetahui bisikan, apa yang dibisikkan oleh manusia. Wa nahnu, dan kami, aqrabu ilaih. Aqrabu ilaih itu dalam tafsirnya, dan di dalam tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil itu diantaranya, satu diantaranya, aqrabu di sini adalah a'lamu ilaihi, aku dan kami, a'lamu, lebih mengetahui, ilaihi, kepadanya, min hablil warid, dari pada urat lehernya. Jadi kalau di sini diterjemah letterlek, aqrabu di sini lebih dekat, dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Kan urat leher itu dekat, nah, Allah itu lebih dekat. Nah, maka di tafsirnya itu apa maksudnya lebih dekat? A'lamu, ternyata lebih mengetahui. Gitu. Sebelum kita membisikkan, itu Allah sudah lebih dulu tahu. Sebelum kita punya bayangan, itu Allah lebih tahu apa yang akan kita bayangkan, apa yang akan kita bisikan. A'lam, Allah mengetahui. Kemudian ayat 16-nya, id yatalaqqal mutalaqiyan, ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan manusia. Anil yamini wa anis simal, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Jadi malaikat itu dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Qaidun, yaitu duduk, dalam kondisi duduk. Kemudian kata Allah, ma yalfidu min qaulin, tidaklah manusia itu melafadkan, mengucapkan, min qaulin, dari satu ucapan, satu saja, illa, kecuali, ladaihi, kecuali di dekatnya, di dekat yang melafadkan, di dekat kita, raqibun, ada pengawas, malaikat yang mengawasi. Setiap lafaz, setiap kalimat
itu selalu diawasi, raqib itu diawasi. Maka istilah kita malaikat raqib, pengawas. Atidun, dan yang selalu hadir. Tidak pernah alfa, tidak pernah izin. Gak ada ceritanya malaikat pencatat izin. Izin dulu Allah, saya mau ke sini, enggak ada. Gitu. Selalu diawasi. Setiap orang itu 2 malaikat kiri dan kanan siap mengawasi dan siap mencatat. Makanya kalimat yang kita ungkapkan, perkataan yang kita ucapkan itu ada jejak rekamnya nanti di akhirat. Gitu. Di akhirat ayat catatannya. Si anu ngomong anu, si anu ngomong anu. Jangankan yang dilafadkan, yang dibisikkan saja itu ada. Timbul pertanyaan, apakah malaikat tahu isi bisikan kita? Nah itu kan pertanyaannya. Apakah malaikat tahu apa yang kita bisikan di dalam hati? Gitu. Maka pertanyaan ini sudah muncul sejak dari dulu. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat ketika mensarahi hadis Bukhari di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan dan beristidlal. Kata Ibnu Hajar, malaikat mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Malaikat tahu. Bagaimana caranya? Bisa jadi karena Allah memberitahukan kepadanya. Jadi malaikat tahu isi hati kita, bisikan kita. Yang pertama kata Ibnu Hajar mungkin dikasih tahu oleh Allah. Ya malaikat dia tulis, saya teh ngarawasna kitu. Saya teh ternyata boga prasangka goreng, nah, ditulis malaikat. Atau Allah menciptakan ilmu yang bisa mengetahui, menciptakan ilmu untuk malaikat yang sehingga dengan ilmu itu malaikat bisa mengetahui. Itu kata Ibnu Hajar. Dalilnya ada hadis riwayat Ibnu Abdi Dunya. Terjemahnya, di dalam hadis tersebut malaikat dipanggil dan diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, uktub li fulanin. Nah, Allah merintah kepada malaikat, tulislah untuk si fulan ini kada wa kada, begini dan begitu. Malaikat berkata, ya Robbi, ya Allah, dia belum beramal. Nah, gitu kan? Berarti malaikat ini tidak tahu awalnya. Kata Allah, catat wahai malaikat si anu tah kieu. Kata malaikat, ya Robbi, wahai ya Allah, dia belum beramal. Kemudian Allah berkata, dia telah meniatkannya. Nah, berarti dalam hadis ini malaikat tahu isi hati manusia itu, yaitu diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Fathul Bari. Ihwati iman rahimakumullah. Yang kedua, dalil yang mengatakan bahwa penyerta atau korin bagi manusia itu adalah yang kedua, setan. Ini tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala, setan atau iblis berkata. Jadi iblis, ini lalakonya iblis ya. Di dalam Bidayah An-Nihayah, di sana diurai sejarah iblis. Ini sekilas saja, bahwa kata iblis itu kan dari ablasa, artinya putus asa, gitu. Yang asalnya iblis itu dari golongan jin, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf kalau gak salah. Kalau gak salah berarti mudah-mudahan betul. Wa kana minal jinni, gitu kan? Ketika Allah mengatakan kepada iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud? Maka iblis itu enggan. Wa kana minal jinni, dan iblis itu kana adalah terbukti minal jinni, dari golongan jin. Itu. Oleh karena itu berarti berlaku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iblis pun punya beban
punya tanggungan untuk beribadah. Jin teh. Kemudian dari golongan jin ini berbagai puak atau suku. Gitunya, berbagai puak atau suku. Ada ifrit, ada dan lain sebagainya, dan ada diantaranya yaitu golongan Ajazil namanya. Ajazil. Ini dalam Bidayah Nihayah Ibnu Katsir mengurai. Kemudian ketika oleh malaikat diperangi waktu di dunia sebelum ada Nabi Adam, diperangi habis, kemudian diangkatlah suku Ajazil ini ditempatkan di langit. Baru Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin tersebut untuk sujud kepada Adam. Ternyata kelompok Ajazil ini tidak mau bersujud, dinamai iblis. Itu di dalam kitab Bidayah Al-Nihayah. Jadi tesadena jin gitu ya. Jadi iblis teh cuman jin golongan Ajazil. Tapi nanti siapa saja mau jin atau manusia yang perilakunya sifatnya tersibgoh. Tersibgoh teh tercelup gitunya oleh sifat-sifat iblis, putus asa, maka itu pun disebut secara sifat disebut setan. Minal jinnati wan nas. Qala iblis menjawab berkata, "Pabima agwaitani ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat. La'aqudanna." Nah, di sini kelihatan putus asanya iblis itu. Jadi tos jelas salah, tapi lain istighfar, bukannya bertobat, malah ingin melakukan kesalahan yang lebih jauh. Loh, kesalahan yang baru. Apa cita-citanya? La'aqudanna lahum. Saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia turunan Adam sirotokal mustaqim dari jalan engkau yang lurus tuh. Itu nu iblis mah. Jadi mun dibejaan teh kitu teh lepat. Bae kumaha urang mah rek ngajak nu batur we nu sarua jeung urang. Ta eta teh sifat iblis gitu. Putus asa. Summa la'atiyannahum. Kemudian saya akan mendatangi manusia itu min baini aidihim, dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an samailihim, dari sebelah kiri. Artinya ini kita sudah dikuriling gitu, terus dikuriling. Artinya ini dalam istilah para ulama balago ini disebut artinya setiap saat, setiap waktu, tidak ada celah manusia itu selalu digoda oleh setan. Itu maksudnya. Jadi bukan artinya dari depan, dari kanan, atas, belakang, atau saya kaluhur sana. Artinya jadi setiap saat, setiap waktu, istilah bahasa Sunda mah disebut Bu. Sarengkah saparipolahnya, sariring-riring dumadi, nah gitu lah. Itu setan mah tidak kenal lelah akan menggoda kita. Bahkan ketika kita lelah, setan selalu menggoda. Cobi, setan itu tidak kenal lelah menggoda kita. Gitu kan? Ketika kita lelah, setan lelah tuh menggoda kita. Cobi upami nu kuat jeung nu lelah itu secara logika kayak gimana? Gitu kan? Tapi jangan lelah untuk dzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian wala tajidu, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati aksarohum. Aksaro itu mayoritas, kebanyakan. Kasir itu banyak, tapi aksaro lebih banyak.
Berarti mayoritas, bahasa keren nama. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati mayoritas manusia. Mayoritas berarti sedikit yang tidak tergoda. Nah, kita masuk kemana? Masuk yang aksaro atau di luar aksaro? Atau kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak gitu. Aksarohum syakirin. Mayoritas dari manusia itu tidak bersyukur. Itu nu dibidik ku setan teh manusia supaya tidak bersyukur kepada Allah. Itu Bu, tidak bersyukur. Kantornya membuka definisi syukur gitu kan, tafsirnya bagaimana para ulama mentafsiri arti syukur. Syukur itu dalam tafsir ayat ahkam al-i'tirafu, mengakui kenikmatan dari yang memberinya, mengaku. Gitu. Ini satu saja dulu secara yang pertama secara bahasa. Asyukru huwa al-i'tirafu, mengakui a'itirafu minani ani'ami minal mun'im, mengakui kenikmatan dari yang memberinya. Gitu, dari yang memberinya. Coba orang uji, kita misalkan begini. Upami murang kalih urang misalkan teh rapotna teh sae. Gitu nya. Ibu meni pinter murang kali teh bentang kelas kahiji wae cek ibu saha heula atuh. Itu kahiji dina sederhana lah. Saha heula cenah. Pan ieu mamahna gitu. Pelebah dina pinter mah. Tapi dina pelebah belat. Ibu murang kali teh mah belat eta mah guruna we gitu kan. Nyalahkeun teh ka guru pelebah gitu. Seharusnya yang kita ucapkan yang pertama itu alhamdulillah. Dengan wasilah tabaru, gitu ya. Itu dari segi bahasa saja dulu. Mengakui kenikmatan dari yang memberinya. Nah, kemudian kata Imam As-Sabuni dilanjutkan tafsirnya itu diucapkan bilisan yang tadi itu ya alhamdulillah. Terus yang kedua yaitu diamalkan bil jawarih. Jadi menggunakan seluruh anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang disebut bersyukur. Jadi walaupun kita misalkan bikin acara, yuk kumpul kita bersyukur, kita syukuran, makan-makan, tapi tara sarolat mah eta teh lain syukuran, kupuran gitu. Tara sarolat mah gitu. Jadi bersyukur itu mengakui yang pertama, kemudian mengamalkan syariat Allah dengan anggota badan kita. Nah, itu yang dibidik oleh iblis yang pertama. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mayoritas kebanyakan dari manusia itu bersyukur. Ihwati iman rahimakumullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ini terekam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 5034. Ketika Rasul mengatakan ma min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Kata Rasul, tidaklah seorang pun kecuali baginya ada qarin, penyerta dari golongan jin. Itu kata Rasul. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Apakah sama? Engkau juga punya qarin? Kata Nabi, wa iyaya, begitupun aku. Jadi para nabi semuanya ada qarinnya. Illa anallaha, hanya saja. Bedanya Bu. Ya bedanya Pak. Korin Rasul serang korin orang mah iya pembedaan. Illa kecuali atau melainkan hanya saja anallaha, bahwa Allah itu aani alaihi fa aslama. Allah membantuku mengalahkan korin saya ini
Sehingga si korin saya ini kata Rasul, Pak Aslama masuk Islam. Gitu. Masuk Islam. Jadi korin Rasul itu jin Muslim kalau begitu, jin Islam. Dupi korin orang jin naon? Islam kafir. Hafal kan. Sehingga pala ya'muruni, korin saya itu tidak pernah memerintahkan kepadaku, tidak pernah mendorong, mengusulkan, membisikkan kepada hatiku illa bi khairin, kecuali kepada kebaikan. Itu. Kecuali kepada kebaikan. Itulah Rasul. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Karenanya ada doa ya, Nabi pernah mendoakan Hasan Husain. Nah, gitu kan. Malah sebagian para ulama dijadikan ini teh doa ketika lahir seorang anak kan. Karena Nabi yu'awidul Hasan wal Husain, adalah Nabi itu meminta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain cucunya. Begini kalimat perlindungannya, doanya. U'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Gitu. Itu dalam riwayat Abu Daud. Aku berlindung atau aku memperlindungkan dirimu berdua dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Dari apa? Min kulli syaitan, dari setiap kejahatan-kejahatan setan. Wa min kulli ainin lamatin, dari setiap mata yang hasud. Itu doa Rasul untuk Hasan dan Husain. Gitu, Bu. Selanjutnya, kedua penyerta itu sama-sama membisikkan kepada manusia. Nah, ini baru diurai dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lisyaitani lammatan, sesungguhnya bagi setan itu ada bisikan bibni Adama, kepada manusia, anak cucu Adam. Walil malaki lamatan, dan bagi malaikat pun punya bisikan, ada bisikan bagi manusia. Cuman perbedaannya di sini diurai. Fa'ammalamatu syaitani, adapun ciri-ciri bisikan setan itu pa'iadun bisyari. Lah Bu, engke raoskeun di bumi atarpi ayeuna ge tos mulai kan. Setan mah teu ieu, teu pedah keur ngaos. Cirina nu kahiji pa'iadun bisyari, setan itu suka mendorong, membisikkan kepada hati kita supaya kita berbuat asyari, kejahatan, kejelekan, keburukan. Asyar, keburukan. Sok we tadi bade angkat. Ngaji entong. Ceuk setan teh entong lah. Engke ge da malam minggu hareup aya deui. Tah teh kan. Lammatus syaitan. Aya deui ku malaikat di kantor, mending ngaji cantang tu malam minggu urang sehat malam minggu engke. Tah eta kan bergejolak gitu. Pilihan engke yang memutuskan siapa? Kita. Makanya di sini kita perlu pertama bantuan. Itu hikmahnya punya teman soleh kan gitu kan. Jalisul ulama itu kan ada. Bermujalasahlah kalian dengan para ulama wasolihin dan orang-orang soleh, itu membantu. Ketika kita bimbang dalam menentukan dari kedua bisikan. Keur mah hoream, kata mah aya nunan ngahareuos kitu, mending entong isuk ge aya deui tah. Kata mah babaturan ge sarua mau ngaji, mending cicing jeung urang nonton televisi. Jadi teman oge membantu. Tapi upami
rerencangan soleh gitu ya. Itu bisa jadi motivasi. Hayo isuk macan tangtu, tah gitu. Ya tuh aya senal, tah senal kuring pakai gitu. Itu hikmahna jalisul ulama wasolihin. Itu sebagai motivasi. Wa takdibun bil haqqi. Yang kedua, ciri bisikan setan itu mendorong kepada manusia untuk takdzib, mendustakan kebenaran bil haq. Al haqqu mi rabbik. Hak itu datangnya dari Tuhan kita, dari Allah. Jadi kebenaran di sini maksudnya Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Jadi setan membisikkan kepada kita supaya mendustakan kebenaran isi Quran dan sunnah Rasul, hukum-hukum Allah. Kan mendustakan mah sesuatu yang sudah tahu tapi oleh kita dilanggar. Kita bisa baca kisah-kisah umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, umat Nabi Nuh dan lain sebagainya. Itu diazab dikarenakan itu takdib. Kadzdzabas Samud gitu kan, telah mendustakan kaum Samud. Artinya oleh para rasul sudah disampaikan keterangan dan mendengar kemudian berpikir tapi menolak. Sudah tahu hukumnya tapi melanggar gitu. Tos apal ar-rasi wal murtasi, yang menyuap dan yang disuap itu pinar. Tapi dina hate teh bahaya atuh dangan saeutik nah kan. Jalan ke tah bisikan. Itu bisikan. Tos apa riba teh itu hukumnya haram. Tapi dah kumaha atuh lebar lamun teh dicokot mah tah. Itu bisikan. Wa ammalamatul malaki, dan adapun bisikan malaikat. Pa'iadun bil khairi, maka cirinya itu bisikan tersebut pa'iadun suka mendorong, mengusulkan kepada kebaikan. Wa tasdikun bil haqqi, dan membenarkan, meyakini kepada kebenaran. Paman wajada dalika. Nah ini kata Rasul, maka barang siapa yang mengalami, wajada di sini saya menerjemahkan mengalami ya. Arti asal mendapatkan boleh, tapi menurut pribadi itu agak lebih mengena mengalami. Paman wajada dalika, maka barang siapa yang mengalami seperti itu, mengalami bisikan mendorong kepada kebaikan. Pak kade pal ya'lam kata Rasul, maka ketahuilah. Pal ya'lam, kalimatnya pakai ya'lam. Ya'lam itu dari kalimat alima, ya'lamu, ilman, ilmu, berarti mengetahui dengan ilmu. Ku melalui ngaji kan, thalabul ilmi. Da upami teu ngaji memal apa, bisa ngebedakeun ieu teh bisikan ti mana, bisikan ti mana. Nah, tapi ku ilmu, melalui pal ya'lam, ketahuilah dengan ilmu. Annahu, bahwa bisikan dorongan tersebut minallah, dari Allah hakikatnya. Oleh karena itu pal yahmadillah, maka segeralah ucapkan alhamdulillah. Gitu. Hayu urang ngaos ayeuna teh alhamdulillah hayu ngawartosan. Gitu. Waman wajadal uhrat, tapi barang siapa yang mengalami yang lainnya, bisikan yang lainnya, artinya yang sebaliknya, setan tadi. Pal yata'awad billah, maka segeralah berta'ud. Segeralah berta'awud, menyelindungkan diri kepada Allah. Minas syaitani rajim, dari setan yang dirajam. Itu di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menggambarkan itulah ciri kedua kubu, antara kubu kanan dan kubu kiri gitu. Antara kubu yang mendorong mengusulkan kebaikan dan kubu yang mendorong mengusulkan keburukan. Kemudian ditambahkan dalam surat Al-Baqarah ternyata ada lebihnya. Bukan hanya yang dua itu saja,
Tapi dalam surat Al-Baqarah Allah memberi yang lainnya, cirinya. Isi bisikannya itu yang pertama, innama ya'murukum bisu'i, sama dengan yang atas. Sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian untuk berbuat su itu keburukan. Keburukan, kejahatan. Sama dengan yang tadi. Yang kedua, wal fahsya. Kemudian untuk mengusulkan, mendorong supaya berbuat keji. Dalam tafsir Qurtubi, fahsya itu sebuah kemaksiatan yang tidak mungkin terwujud kecuali ada temannya. Ada baturnya, ada batur main gitu ya. Itu fahsya katanya. Kata Imam Al-Qurtubi. Tapi kalau kemaksiatan yang bisa dilakukan dengan sendirian, itu mah bukan fahsya, maksiat tapi bukan fahsya masuknya. Seperti kalau fahsya itu judi. Judi kan tidak mungkin bisa judi sendirian. Ibu, walaupun ada judi online sendiri di HP, tetap kan aya itu aya banarna aya lawana. Gitu. Itu fahsya. Gibah, tah ibu, ngomongkeun batur eta ge fahsya. Sebab lamun ngomongkeun sorangan eta mah lain fahsya, nu gelo nu kitu mah. Gitu. Sanes fahsya atau nu gelo. Kemudian yang ketiga, wa antakulu, ini yang membuat kita tercengang nih dan sebagai peringatan. Wa antakulu, dan setan itu mendorong kepada kalian supaya kalian mengatakan, antakulu mengatakan, termasuk mengatakan itu memberi nasihat, memberi fatwa, memberi wejangan, gitu kan? Memberi fatwa, memberi wejangan, memberi nasihat, Allahi, terhadap Allah, maksudnya terhadap agama, tentang agama kita, malata, lamun apa-apa yang kalian tidak mengerti sebetulnya, tidak tahu ilmunya. Nah ini, jadi kalau kita memberi nasihat, baik dari ucapan atau dari status WhatsApp, itu harus ada dasar dalilnya kan? Gitu. Ulah asal ngeunah gitu. Sebab ketika menurut pandangan akal dan perasaan ini baik, sampaikan, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu dan Rasul tidak menyuruh. Maka itulah kita sudah terjebak oleh bisikan setan. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Kemudian yang selanjutnya, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Al-Baqarah 268 menambahkan, setan itu ya'idukum, menjanjikan kalian, ini bisa disebut menghantui lah gitu. Menghantui kepada kalian al-faqra, kepakiran, kemiskinan. Jadi kita itu selalu dihantui dengan kemiskinan. Kumaha lamun isuk urang teh jadi ngadadak sangsara. Gitu. Lamun diimpakeun kumaha lamun urang teh teu cukup. Itu teh bisikan setan. Gitu. Bisikan setan. Tapi kade Bu kedah ieu dina Al-Baqarah yang diinfakan itu mimma wa mimma razaqnahum yunfikun. Mimma dalam tafsirnya As-Sinkiti mengatakan mim di sana li tab'id, mengandung arti sebagian, dari sebagian harta. Itu jangan semuanya, sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian. Jadi berarti kalau dalam hati kita ada keraguan, impak sabaraya dina pesak teh aya 100.000. Geus kabeh entong. Mimma sebagian saja. Gitu. Ngan ku sabab dina kencereng mah moal tiasa mulangan, recehkeun ati bumi. Gitu, direceh. Kecuali kalau sudah ikhlas. Ini 100 masih ada di rumah, enggak apa-apa itu mah. Gitu.
Kemudian dipertegas lagi. Ini kan mima sebagian. Ini berasal dari Imam As-Sinkiti kan mengatakan mim di sana litabid mengandung arti sebagian. Kemudian dipertegas lagi ini mah dalam surat Al-Baqarah yang selanjutnya. Yas'alunaka mada yunfikun. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai apa yang harus diinfakkan. Nah, di sini baru kulil afwa. Katakanlah yang harus diinfakkan itu adalah selebih daripada kebutuhan, artinya sebagian gitu. Kita lanjut yang tadi. Jadi setan itu menghantui, menjanjikan kepada kita supaya kita selalu diintai, dihantui dengan rasa kekurangan, kepakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan mendorong, memerintahkan kepada kalian untuk berbuat fahsya yang tadi sudah. Padahal wallahu ya'idukum magfiratan. Allah itu menjanjikan kepada kalian kepada ampunan. Minhu, darinya, wa fadlan, dan anugerah. Padlan, ampunan, kemudian padlan. Gitu. Jadi dalam infak itu ada magfirah, ada fadlan. Jadi ketika kita berinfak, dua, satu ampunan, dua padlan. Kalau kita merasa banyak berdosa, berinfaklah. Nah, itu nanti akan ada ampunan dan akan punya fadlan. Fadlan itu kelebihan. Makanya kata Nabi, tidak ada satu harta pun yang dikeluarkan diinfakkan kecuali akan bertambah. Itu fadlan. Bertambahnya itu mah tergantung Allah. Allah akan memberikan kepada kita sesuai apa yang kita butuhkan menurut pandangan Allah. Kadang dengan harta lagi atau dengan yang lainnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu wasi', yang maha luas, alimun, yang maha mengetahui. Ikhwat iman rahimakumullah. Kemudian yang ciri yang terakhir ini maksudnya bisikan setan ini yang selanjutnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik. Mukmin yang kuat itu lebih baik. Pertanyaan, kalau mukmin yang lemah baik gak? Baik. Cuman yang lebih baik yang kuat. Wa ahabbu ilallahi, dan paling dicintai oleh Allah. Jadi Allah itu cinta kepada semua hambanya orang beriman. Tapi ada yang lebih dicintai, yaitu mukmin yang kuat. Kuat ini berbeda-beda. Ada yang kuat fisiknya, tapi dia mukmin, digunakan untuk kepentingan agama. Ada yang kuat dari segi ilmunya, cerdas, digunakan untuk membela agama. Itu Allah lebih cinta. Ada yang lebih kuat, hartanya banyak, tapi digunakan untuk membela agama, mempertahankan agama. Itu ahabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Gitu. Kemudian minal mu'minid dha'ifi, dibanding mukmin yang lemah. Jadi dalam hadis ini kita itu harus berpikir. Jadi berpikirnya begini. Rumaos kuring mah dina segi ilmu kurang atuh kedah aya dina nu segi nu sanes. Kitu nya. Rumaos abdi mah dina harta kurang kedah aya dina sisi nu sanes kitu maksudna. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap sesuatu pun khairun, itu lebih baik. Ihris ala mayan pauka, jagalah olehmu apa yang menjadikan manfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Tuh Bu, ulah jadi orang lemah. Gitu. Mata ngaji tara gitunya. Terus atunan olahraga gitu. Fisik atau kuat. Gitu. Ieu mah ulah sagala tara, ngaji tara, olahraga tara, sadaya karena cicing di bumi. Itu lemah. Gitu. Tapi Allah mah mencintai yang lebih kuat. Gitu. Harus ada salah satu yang kita unggulkan gitu.
Wa in asobaka sayun, dah baru di sini di garis bawahi. Kata Nabi, wa in asobaka sayun, dan jika sayun sesuatu perkara asobaka menimpamu, musibah maksudnya. Apabila musibah menimpa kepada kita, pala takul, kata Nabi, maka janganlah kamu mengucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Iya, bisikan setan. Kalau seandainya aku tidak begini, oh pasti tidak akan begitu. Ulah seperti gitu, Bu. Gara-gara iya jadi weh gitu, tak ulah seperti itu. Tapi kata Nabi, kul qadarullah wa masya'a fa'ala. Tapi ucapkanlah qadarullah, takdir Allah. Saya begini, itu sudah bagian dari takdir Allah. Itulah bisikan-bisikan yang disodorkan kepada kita agar kita celaka, tapi kita harus bersyukur Allah memberi penawarnya, penghalangnya, yaitu malaikat supaya pembanding, dan nanti kita yang memutuskan. Yang paling terakhirnya, orang gaclokeun yang terakhir lah. Terakhir, setan nanti cuci tangan pada hari kiamat. Karena tong dibayangkan cuci tangan kita. Letterlock tekstual. Maksudnya dari perbuatan jahat manusia, dalam artian tidak bertanggung jawab. Karena memang dak awal nage setan mah hanya berbisik, mengusulkan. Gitu punya. Atasnya jadi. Perang awas sakedik. Wa qala syaitan, dan berkatalah setan, lama kudial amru tatkala perkara hisab telah diselesaikan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahi. Kesimpulannya begini. Ya, ketika nanti setelah selesai hisaban, manusia itu akan menyalahkan setan. Gara-gara kamu saya dicelaka, maka menjawab, jangan salahkan saya, tapi lumu anfusakum, celalah diri kalian masing-masing, gitu. Oleh karena itu, kata Allah, setan mah musuh yang nyata dan abadi bagi manusia. Jangankan di dunia, di akhirat pun jadi musuh. Itulah mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikitnya menjadi bahan ilmu bagi kita, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi ihwatu iman rahimakumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.